Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milatul Hasanah, NIM T20198049. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hubungan antara lingkungan dan kesehatan. Sub yang akan kami sampaikan ada beberapa materi, yaitu materi pertama yaitu saya sendiri yang akan menjelaskannya, yaitu tentang pengertian lingkungan dan kesehatan dan syarat-syarat lingkungan yang sehat. Baiklah, pengertian lingkungan dan kesehatan. Lingkungan diantaranya sebagai segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia, kemudian tinggal bersama dan saling mempengaruhi bagi perkembangan kehidupan manusia. Kesehatan adalah keadaan yang sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif, sosial, dan ekonomis. Adapun syarat-syarat lingkungan yang sehat yaitu diantaranya keadaan air, keadaan udara, keadaan tanah. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau dan tidak tercemar dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Keadaan udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan. Contohnya oksigen yang di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tumbuhan. Contohnya zat CO2. Keadaan tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukron Makmun. NIM saya T2019-8043. Saya akan menerangkan tentang subtema yang ketiga, yaitu cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. Sebagaimana yang kita ketahui, lingkungan yang bersih akan membuat siapapun yang memandangnya akan menjadi terasa nyaman dan indah dan aman juga. Lingkungan yang bersih juga akan memberikan manfaat yang banyak, termasuk pengendalian dalam sebuah penyakit. Karena kita tahu bahwa lingkungan yang kotor adalah sarang dari banyak bibit penyakit. Karena lingkungan adalah tempat yang sangat luas, bukan hanya di lingkungan rumah saja, maka kita harus menjaganya, terutama untuk membuang sampah, tidak mencemari air atau tidak membuang sampah pada sungai. Jika kita membuang sampah pada sungai, hasilnya sungai akan menjadi kotor atau berbau dan juga keruh. Jika sampah itu mengumpul di sungai, itu akan menimbulkan ikan-ikan kecil pada mati, dan terutama pada benih-benih ikan. Dan sungai seperti itu akan mengakibatkan banyak sarang nyamuk dan munculnya berbagai penyakit, contohnya dengan demam berdarah ataupun penyakit alat pernafasan. Yang kedua yaitu dengan cara mengurangi kendaraan bermotor. Karena dengan menggunakan kendaraan bermotor secara berlebihan mengakibatkan polusi udara, sehingga akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya pada lingkungan di sekitar kita. Contoh dampak penggunaan kendaraan bermotor secara berlebihan yaitu pemanasan global dan juga gangguan kesehatan, diantaranya yaitu gangguan pada saluran pernafasan juga. Yang ketiga yaitu mengolah tanah sebagai semestinya. Dengan mengolah tanah dengan baik, tanah akan semakin subur sehingga dapat ditanami berbagai tanaman ataupun pepohonan, sehingga tanah dapat difungsikan dengan bagaimana semestinya. Untuk yang keempat yaitu menanam tumbuhan pada lahan-lahan kosong. Kenapa dengan demikian? Dengan menanam tanaman di lahan kosong, kita akan merasakan kualitas udara yang baik dari tumbuhan atau tanaman yang kita tanam di daerah lahan kosong tersebut, sehingga kita akan mendapatkan udara yang sehat bagi pernafasan kita. Subtema yang kedua yaitu yang
yang keempat maksudnya tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu mengurangi pemanasan global. Dengan menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya di lahan yang kosong, maka kita juga ikut serta mengurangi pemanasan global tersebut, di mana zat CO2 yang dihasilkan dari kendaraan bermotor secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya efek rumah kaca di bumi, sehingga peran tumbuhan ini untuk mengurangi CO2 karbon dan merubahnya menjadi O2 oksigen, atau oksigen yang dihasilkan dapat dinikmati oleh manusia tersebut untuk bernafas. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat, maka kita harus menjaga kebersihannya tersebut, karena lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari segala penyakit. Penyakit dan sampah. Sampah adalah musuh kebersihan yang paling utama. Sampah yang dapat dimakan oleh sampah itu bisa digolongkan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama yang golongan sampah organik, dan yang kedua golongan sampah non organik. Untuk yang pertama yaitu membersihkan sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat dimakan oleh zat-zat organik di dalam tanah atau mikrobakteria. Maka sampah organik dapat dibersihkan dengan mengubah dalam organik tersebut. Contohnya sampah organik yaitu daun-daun tumbuhan, ranting-ranting tumbuhan, akar-akar pada tumbuhan. Dan yang kedua yaitu membersihkan sampah non-organik. Sebagaimana yang kita tahu, sampah non-organik ini sulit dicerna oleh tanah ataupun sulit dimakan oleh mikrobakteria. Maka sampah yang tidak dapat hancur ini, cara membersihkannya yaitu dengan membakar dan menguburnya lalu menguburnya secara dalam untuk bisa sampah itu bisa terurai oleh tanah. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan ruang lingkup kesehatan lingkungan. Lingkungan itu memberikan kontribusi terbesar terhadap timbulnya masalah kesehatan kepada masyarakat. Di antaranya adalah pengendalian vektor. Pengendalian vektor ialah segala macam usaha yang dilakukan untuk menurunkan atau mengurangi populasi vektor, dengan maksud mencegah atau mengatasi penyakit yang ditularkan vektor atau gangguan yang diakibatkan vektor. Yang kedua, mencegah atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia. Yang dimaksud ekskreta di sini adalah seluruh zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan harus keluar dari dalam tubuh. Dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, pasal 22 ayat 3, ruang lingkup kesehatan mencakup sebagai berikut. 1. Penyihatan air dan udara. Dan nomor 2, pengamanan limbah padat atau sampah. Yang nomor 3, pengamanan limbah cair. Dan nomor 4, pengamanan limbah gas. Dan masalah-masalah kesehatan lingkungan yang ada di Indonesia. Masalah yang pertama, air bersih. Dan masalah yang kedua, pembuangan kotoran atau tinja. Dan masalah yang nomor 3, kesehatan pemukiman. Dan yang nomor 4, masalah pembuangan sampah. Dan nomor 5, masalah serangga atau binatang pengganggu atau hama. Yang nomor 6, masalah makanan dan minuman. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.